Oleh karena itulah 5 tahapan ini jika dimiliki oleh seseorang, orang yang sakit banyak yang tertolong. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Jarak kamu jalan anak itu, yati kamu yati anak itu, marah kamu marah anak itu. Ibu bapak saudara sekalian, kesempatan yang sangat berharga ini, mari kita sama-sama untuk merenungkan, menganalisa kembali Dhamma Guru Agung kita, Buddha Gautama. Tentu kesempatan yang sangat berharga seperti saat ini, kesempatan yang sangat baik untuk kita semua merenungkan kembali kebajikan yang telah kita lakukan. Sebab kita semua pasti akan mengalami yang namanya proses perubahan dari yang baik ke hal yang tidak baik. Jika kita mengalami sesuatu yang baik menjadi tidak baik, umumnya kita tidak bisa terima. Tetapi sebaliknya, bila kita mengalami sesuatu yang tidak baik menjadi hal-hal yang baik, kita pasti akan menerimanya dengan baik. Oleh karena itulah kesempatan yang sangat berharga ini, mari kita sama-sama berusaha untuk merenungkan kembali pesan sesuai dengan Dhamma, bahwa kita semua masih mengalami yang namanya sakit karena kita belum bebas dari penyakit. Jika kita memahami tentang sakit, ada 2 hal, yaitu penyakit jasmani dan penyakit batin. Penyakit jasmani mudah diketahui, mudah dilihat, tetapi yang lebih sulit adalah penyakit batin. Oleh karena itulah, selain kita berusaha agar sehat secara jasmani, tetapi kita juga berusaha untuk bisa sehat secara batin. Di dalam cerita zaman Guru Agung kita Buddha Gautama, ada seorang biku yang namanya Wakali. Suatu ketika yang mulia Wakali ini sakit keras. Dia tinggal di tempat seorang pengrajin tembikar. Wakali berpesan kepada pengrajin ini bahwa dia ingin bertemu Sang Buddha Gautama dan minta tolong kepada pengrajin tembikar ini untuk menyampaikan keinginannya. Akhirnya pengrajin tembikar ini menyampaikan sesuai pesan yang mulia Wakali ini. Setelah sampai di tempat Guru Agung Buddha Gautama, pengrajin tembikar ini menghormat
dan bersujud kepada beliau dan menyampaikan pesan dari Yang Mulia Wakali untuk menemui Yang Mulia Wakali yang sedang sakit. Setelah sampai, Guru Agung kita bertanya kepada Wakali, apakah sakitmu berkurang? Wakali menjawab, tidak, Bante. Apakah ada sesuatu yang dipikirkan? Tidak ada, Bante. Dan akhirnya Guru Agung kita bertanya, apakah ada sesuatu yang disesalkan? Mengenai hal ini, Bante, saya telah menunggu sejak lama untuk bisa bertemu dengan Bante. Tetapi karena fisik saya yang terlalu lemah, maka tidak tercapai apa yang saya harapkan. Akhirnya Guru Agung kita memberikan pesan, jika ia melihat Dhamma, maka dia melihat aku, dan mereka yang melihat aku, merekalah melihat Dhamma. Jadi siapapun yang telah mempraktekkan Dhamma dengan baik, maka sebenarnya juga telah melihat Guru Agung kita. Apa gunanya fisik yang lemah ini, yang mudah terserang penyakit, selalu diharap dengan nasihat-nasihat yang bijak oleh Guru Agung kita ini. Akhirnya Wakali bisa menerimanya, dan Wakali akhirnya bisa tenang dan bahagia. Inilah Ibu Bapak Saudara sekalian, bahwa kita semua masih banyak mengalami sakit secara fisik, apalagi secara batin. Banyak macam cerita. Seorang perumah tangga juga demikian, yang namanya Nakula Pita. Nakula Pita ini juga mengalami sakit. Dia merasa sudah tua, sudah sakit-sakitan, bahkan menyadari sudah waktunya untuk meninggal. Dengan menyadari hal ini, Nakula Pita merenungkan dan bertanya kepada Sang Buddha, Bante, untuk bisa bertemu kepada para biku yang mulia, yang layak untuk dihormati, adalah sangat sulit di dunia ini. Mohonlah diberikan wejangan, bimbingan kepada kami. Akhirnya Guru Agung kita memberikan suatu penghiburan agar memiliki kekuatan, memiliki keyakinan. Nakula Pita orangnya mengerti dengan baik. Setelah diberikan pengertian bahwa penyakit fisik itu akan dialami oleh siapapun, dan yang layak diperjuangkan adalah bagaimana mengendalikan pikiran agar tidak ikut sakit. Walaupun jasmani sakit, tetapi pikirannya dianjurkan tidak turut sakit. Inilah yang beliau jelaskan, sehingga Nakula Pita bisa
mengerti, bisa memahami dengan baik. Karena pada umumnya kita semua selain fisik kita sakit, juga batinnya turut sakit. Padahal sesungguhnya sakit secara fisik selayaknya kita semua juga harus melatih agar batin kita tidak turut sakit. Tetapi itu semua tidak mudah. Perlu perjuangan yang sangat berat, setahap demi setahap. Demikian pula pada saat sekarang ini telah banyak anjuran dari pemerintah untuk bisa menahan diri keluar dari rumah agar tidak terkena penyakit yaitu corona. Tentu ini suatu penyakit yang sangat luar biasa efeknya dan perlu kebijaksanaan bagi kita semua untuk berhati-hati berhubungan dengan orang lain. Sebab penyakit ini memang sangat luar biasa efeknya. Oleh karena itulah dalam kondisi yang tidak menentu seperti ini perlu kehati-hatian, perlu kewaspadaan kita semua, sehingga kita semua bisa menjaga kesehatan secara jasmani dan juga secara batin. Itulah yang kita harapkan semuanya. Siapapun orangnya tentu berharap hidupnya selalu sehat, tetapi sesuai dengan dhamma. Siapapun yang lahir pasti mereka akan mengalami yang namanya sakit, tua, dan kematian. Jadi sakit itu sesuatu hal yang wajar, tetapi kita perlu perjuangkan agar fisik kita tidak mudah sakit. Ibu, bapak, saudara sekalian, inilah yang perlu kita renungkan, bahwa menjaga batin kita itu adalah hal yang sangat berharga selain menjaga fisik kita. Agar fisik kita bisa sehat, kita butuh asupan yang bisa mendukung agar fisik tetap sehat. Makanan yang baik, vitamin dan gizi yang baik, ini hanya untuk fisik kita. Demikian pula batin kita membutuhkan vitamin, membutuhkan gizi yang baik, yaitu bagaimana mengenal, memahami dhamma. Dengan memahami, dengan mengenal dhamma, dengan mempraktekkan dhamma, maka dalam kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini, diharapkan batin kita bisa tenang, bisa menghadapi dengan baik, sehingga tidak mudah cemas, tidak mudah takut, khawatir, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menjalani aktivitas dengan baik. Ibu, bapak, saudara sekalian, itulah yang perlu kita pahami. Sesuai dengan dhamma juga telah ditunjukkan, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Jika 5 hal ini diperhatikan dengan baik, banyak penyakit yang bisa tertolong. Yang pertama adalah kita harus mengetahui obat yang tepat. Nah, kalau sudah mengetahui obat yang tepat, biasanya seseorang akan lebih mudah untuk mengatasi sakitnya. Jadi orang yang bisa memahami obat yang tepat, ini langkah yang pertama. Nah, selain bisa mengetahui obat yang tepat,
mengetahui juga ukuran obat yang kita minum itu. Kalau kita sudah tahu obat yang tepat tapi minumnya tidak tepat, tidak sesuai dengan ukuran, juga bukan menyebabkan kesembuhan. Justru akan menambah penyakit yang baru. Oleh karena itulah kita pertama-tama harus mengetahui obat yang tepat dan juga tahu ukuran obat itu. Ketiga, kita mau meminumnya. Sudah tahu obat yang tepat, tahu ukurannya, tapi kita tidak mau meminumnya. Ada satu kisah yang menyatakan karena dia saking yakinnya dengan guru agung kita. Mereka memasang fotonya, memasang patungnya, setelah itu melakukan sembahyang dengan membakar hiu, memasang bunga dan lilin. Mereka sembahyang terus-menerus dengan harapan penyakitnya bisa sembuh. Bagaimana bisa sembuh jika tidak meminum obatnya? Oleh karena itulah kita bisa tahu resepnya, tetapi kita tidak mau meminum obatnya. Bagaimana mungkin bisa sembuh? Keempat, kita harus menceritakan penyakit kita kepada mereka yang merawat kita, sehingga kita bisa tahu dan mereka yang merawat kita juga mengetahui apa yang dirasakan, sehingga bisa ditemukan obat yang tepat. Dan yang kelima adalah seseorang harus bisa merasa atau rasa tahan terhadap berbagai penyakit. Karena seseorang yang bisa tahan dengan menahan rasa sakit ini, seseorang yang dikatakan sabar, kuat, sehingga diharapkan tahapan demi tahapan bisa dilalui dan bisa mendapatkan kesembuhan. Oleh karena itulah 5 tahapan ini jika dimiliki oleh seseorang, orang yang sakit banyak yang tertolong. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama berusaha dengan sungguh-sungguh mengarahkan batin kita, mengarahkan ucapan kita, mengarahkan perbuatan kita ke hal-hal yang lebih luhur, sehingga kita semua mendapat kesehatan jasmani dan batin. Karena dengan perenungan kita akan mengalami sakit, kita belum bebas dari penyakit. Kita semua akan mengalami tua, kita belum bebas dari usia tua. Kita akan mengalami kematian dan kita belum bebas dari kematian. Hal ini kita renungkan setiap saat, sehingga kita bisa mengetahui bahwa kehidupan ini akan selalu berubah. Orang yang sakit bisa sembuh, orang yang sehat juga bisa sakit. Nah, jika kita mendapatkan kesehatan, bagaimana kita berusaha untuk menjaga kesehatan kita ini. Tetapi seseorang yang menangisi agar jasmani kita tetap sehat, itu merupakan suatu hal yang kurang bijaksana. Karena kita memahami bahwa fisik kita pasti akan mengalami perubahan, yaitu sakit. Tetapi jika jasmani kita sakit, hendaknya batin kita tidak ikut sakit. Inilah idealnya di dalam praktik Dhamma. Semoga kita semua selalu bahagia dan semoga cita-cita luhur tercapai. Sabe sata bawantu sukitata.